Kalau teman-teman ingin dapat uang tanpa kerja, salah satu caranya adalah dengan berinvestasi lewat reksadana. Kalau kalian berpikir, wah buat investasi mah butuh dana besar. Salah tuh. Zaman sekarang kalian sudah bisa mulai berinvestasi mulai dari 10 ribuan aja. Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa itu reksadana dan bagaimana cara memilih reksadana yang kira-kira prospek keuntungannya menjanjikan. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat teman-teman yang tertarik bisnis kuliner, silakan mampir ke channel Bisnis Kuliner karena di sana ada informasi resep dan berbagai tips untuk berjualan makanan dan minuman. Atau buat kalian yang ingin tips kesehatan dan lifestyle, kalian bisa mampir ke channel Smartpedia. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Dulu saya termasuk yang skeptis sama yang namanya investasi. Soalnya saya takut ketipu. Terus saya juga nggak pengen riba. Dan di pikiran saya, investasi itu hanya untuk orang-orang kaya yang asetnya miliaran. Tapi ternyata setelah digali-gali lagi, ada kok caranya untuk berinvestasi secara aman dengan modal yang rendah. Caranya adalah dengan berinvestasi lewat reksadana. Buat teman-teman yang masih baru, reksadana adalah sekumpulan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Produk investasinya itu bisa saham, obligasi, deposito, atau surat utang. Karena reksadana itu sifatnya campuran, jadi keuntungannya tidak bergantung pada kinerja satu komponen doang. Asalkan kita membeli reksadana dari lembaga yang sudah memiliki izin OJK, insya Allah aman. Kalau Mimin sendiri pakai aplikasi yang namanya Bibit. Kenapa saya suka Bibit? Pertama, proses registrasi dan transaksinya sepenuhnya online. Jadi kalian bisa melakukannya dari HP doang. Nggak perlu ke kantor sekuritas, ngantri, dan sebagainya. Yang kedua, tidak dikenakan biaya transaksi. Kalau kalian beli reksadananya di bank, biasanya ada potongan untuk jual dan beli. Bisa 1-2% tergantung banknya. Tapi kalau lewat Bibit, gratis. Selanjutnya, pembayaran bisa lewat GoPay, link aja atau bank transfer. Jadinya, kalian nggak kena biaya administrasi kalau kebetulan bank custodiannya beda dengan bank yang kalian gunakan sehari-hari. Yang penting juga buat saya sebagai pemula, Bibit ini user friendly karena ada fitur robo advisor-nya yang bisa menyarankan kita investasi di mana, tergantung pemasukan, usia, dan juga profil kita. Selain itu, support timnya gesit banget guys. Kalau saya tanya apa-apa, biasanya chat saya dibalas dalam hitungan menit. Dan kalau teman-teman mau rutin nabung reksadana setiap bulannya, kalian juga bisa atur fitur otomatis supaya tidak lupa. Kalau teman-teman lebih memilih investasi syariah, kalian juga bisa set di filter profil kalian supaya pilihan reksadana yang ditunjukkan hanya yang syariah saja. Buat teman-teman yang mau nyoba Bibit, silakan daftarnya gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa masukkan kode ekstra pada saat registrasi supaya kalian mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 untuk minimal investasi sebesar Rp100.000. Tapi ya, sebelum mulai investasi, kalian harus banyak cari-cari info dulu ya. Jangan hanya ngandelin video ini doang. Sekarang pertanyaannya, di Bibit kan banyak tuh pilihan reksadananya. Baiknya pilih yang mana ya? Intinya ada dua cara untuk memilih reksadana. Cara pertama adalah dipilihkan secara otomatis, dan cara yang kedua adalah kita memilih secara manual. Buat teman-teman yang nggak mau ribet, kalian bisa coba fitur gratisnya Bibit yang namanya Robo Advisor. Yang kalian perlu lakukan hanyalah mengisi kuesioner online dan Bibit akan menyarankan tergantung situasi keuangan kalian sekarang,
financial goals yang ingin kalian capai, dan seberapa tinggi resiko yang kalian mau ambil. Karena ya, kalau mau yang resikonya rendah, biasanya keuntungannya akan rendah juga. Tapi kalau mau yang keuntungannya tinggi, biasanya resikonya akan tinggi juga. Bisa untung, tapi bisa juga rugi. Teman-teman maunya reksadananya hanya yang syariah, silakan ke bagian profile dulu, lalu aktifkan fitur bibit syariah. Ini untuk memastikan bahwa yang direkomendasikan ke kalian hanya yang syariah saja. Step ini sifatnya optional. Habis gitu, Bibit akan menyarankan kalian beli apa aja. Jadi, misalnya kalian mau investasi Rp100.000 nih, Bibit sudah akan secara otomatis menyarankan berapa persen yang jadi reksadana saham, pasar uang, dan obligasi. Dan mereka juga akan menyarankan manajer investasinya yang mana. Manajer investasi ini kasarnya kayak pihak ketiga yang mengelola uang kalian lah. Tapi kalau kalian tidak mau pakai manajer investasi yang disarankan oleh Bibit dan mau ganti, bisa juga. Sebagai catatan, kalau pakai robo-advisor, yang Mimin perhatikan minimal kalian harus investasi Rp100.000. Dan kalau kalian pakai kode ekstra pada saat daftar, kalian akan mendapatkan diskon Rp25.000. Tapi kalau kalian mau investasi dalam jumlah kecil, misalnya Rp10.000, maka kalian harus pilih reksadananya secara manual. Pilih reksadana manual tuh caranya gini. Di aplikasinya kalian scroll ke bawah dan ada bagian pilih reksadana sendiri, lalu tekan explore. Nah, keluar deh menunya. Kalian bisa pilih berdasarkan tipe reksadananya, mau pasar uang, obligasi, atau saham. Buat teman-teman yang ingin investasinya Rp10.000, bisa scroll ke bawah lagi dan kalian bisa lihat koleksi reksadana dengan minimal pembelian Rp10.000. Nah, sebelum milih, penting nih untuk teman-teman tahu beberapa istilah dalam dunia investasi. Kalau CAGR itu adalah Compound Annual Growth Rate, jadi itu adalah berapa tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata reksadana tersebut dalam 1 tahun terakhir. Tentunya semakin tinggi, semakin bagus. Kalau drawdown, itu adalah turunnya berapa parah dalam 1 tahun terakhir. Ini gunanya untuk membantu kalian tahu tingkat risikonya. Semakin kecil, semakin bagus. Dan kalian juga bisa mengubah time horizon-nya, misalnya 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, dan sebagainya. Selanjutnya ada expense ratio. Ini mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Semakin kecil angkanya, berarti semakin efisien pula manajer investasinya. AUM adalah jumlah dana yang dikelola dalam produk reksadana tersebut. Kalau istilah gampangnya sih, berapa banyak uang orang lain yang parkir di situ juga. Jadi semakin besar angkanya, berarti kalian semakin banyak teman yang investasi di reksadana tersebut. Kalau kalian bingung, di Bibit sih gampang ya. Kalian tinggal klik aja icon information di pojok kanan atas. Jadinya nggak perlu dihafalin guys. Kalau kalian mau tahu reksadana yang disarankan isinya apa saja, silakan scroll ke bawah. Jadinya lebih jelas uangnya bakal diinvestasikan kemana saja, nggak kayak beli kucing dalam karung. Abis gitu udah deh, kalian tinggal pilih, bayar, dan biarkan uang kalian tumbuh. Tapi sebagai catatan, kalau mau dapat keuntungan banyak, baiknya jangan hanya sekali investasi terus berhenti. Sebaiknya dirutinkan. Misalnya tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali, tergantung kemampuan finansial kalian. Nanti kalau butuh dijual ya tinggal dijual aja. Gampang kan? Sekali lagi buat teman-teman yang mau nyoba, jangan lupa masukkan kode ekstra pada saat kalian mendaftar Bibit supaya dapat diskon sebesar Rp25.000. Selamat mencoba. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.